Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. PJLP PPSU Kelurahan Cengkareng Timur yang saya banggakan. Terima kasih telah hadir pada pagi hari ini. Saya selaku Kepala Seksi Ekbang Kelurahan Cengkareng Timur akan memberikan sedikit ilmu dan juga pencerahan untuk Bapak Ibu semua terkait pemilahan sampah dari sumbernya. 2 minggu terakhir saya mengikuti diklat pembangunan berkelanjutan. Masih banyak permasalahan-permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayah Cengkareng Timur pada khususnya maupun DKI Jakarta pada umumnya. Bapak Ibu semua sebagai PJLP PPSU Kelurahan Cengkareng Timur menjadi ujung tombak. Lingkungan akan terlihat lebih indah, lebih tertib, lebih nyaman, hijau atas kinerja Bapak Ibu semua. Pembangunan berkelanjutan ini memang ada sangkut pautnya dengan lingkungan hidup, dengan sosial, dan juga dengan perekonomian. Masyarakat akan melakukan upaya apapun untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Dan pastinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia itu pasti akan berhubungan dengan atau akan berdampak pada sosial dan lingkungan hidup. Contohnya kita sering tiap hari menggunakan kertas nih. Asalnya dari mana? Dari pohon, dari batang pohon yang ditebang. Nah, itu menjadi permasalahan di lingkungan hutan itu menjadi gundul. Nah, sekarang kita nonton dulu nih. Tahu longsor yang di Bantar Gebang kemarin? Nah, ini dia. Tumpukan sampah dari Jakarta yang dibuang ke Bantar Gebang sudah setinggi 16 lantai gedung. Kalau longsor itu pasti akan membahayakan orang-orang sekitarnya yang di bawah. Nah, ini antrian yang panjang karena longsor di Bantar Gebang. Nah, ini tahu nih di mana nih? Cengkareng Timur. Lagi ada sosialisasi pemilahan sampah oleh Kasudin LH Jakarta Barat Pak Haryadi di RW 17 Cengkareng Timur. Nah, ini dia. Ini kejadian kemarin di Bantar Gebang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Seharusnya di Bantar Gebang itu sudah berhenti beroperasi sejak awal tahun 2026. Ya, tapi sampai dengan di bulan April kemarin masih beroperasi dan akhirnya juga karena dengan cuaca juga hujan terus menerus di wilayah Bekasi terutama di Bantar Gebang mengakibatkan tumpukan sampah yang setinggi 16 lantai gedung itu longsor. Nah, slide selanjutnya. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kita harus segera memilah sampah dari sumber. Awal mulanya dari rumah, ya, bukan 1-2 ton tapi ribuan ton. Itu sampah global, ya, yang tidak terpilah langsung dibuang ke Bantar Gebang. Nah, itu akhirnya karena kita udah terbiasa apapun juga kita buang, kasur, lemari, ya kan? Ya kita tergantung banget sama Bantar Gebang. Kemudian juga
Di sini kapasitas juga Bantar Gebang sudah tidak memadai lagi, maka kita ada kewajiban ya selaku warga yang tinggal maupun bekerja di DKI Jakarta untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, ini tentang pengolahan sampah ini sudah ada nih peraturannya dari peraturan nasional Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008, kemudian ada surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada perdanya juga di DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 tentang pengolahan sampah, sampai yang terakhir tuh yang di bawah saya besarin hurufnya dan saya bold, itu instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber, tentang instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026. Nah, kita nonton lagi. Upaya pengolahan sampah dapat dimulai dari rumah melalui langkah sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Sampah organik dapur atau SOD seperti sisa makanan dan sayuran dapat dikelola secara mandiri, misalnya melalui pengomposan. Selain itu, sampah juga dapat dipisahkan dan ditempatkan ke dalam wadah khusus untuk kemudian disebarkan ke drop point. SOD secara terjadwal diangkut dari drop point oleh petugas pemberi fasilitas pengolahan PPS 3M. Di fasilitas tersebut, SOD dikelola menjadi produk yang bermanfaat. Tapi, bagaimana cara kita memperlakukannya? Bersama, jaga Jakarta bersih. Jadi intinya adalah sampah organik dapur yang dari rumah itu kita bisa kelola sendiri. Dari yang tadi video Pak Gubernur itu memberikan ya atau memerintahkan kita untuk memilah sampah dari sumbernya. Nah, kita harus tahu dulu awalnya nih, sampah dari rumah kita ini ada berapa jenis. Ya, sisa-sisa makanan, buah-buahan, pasti misalnya ini kulit semangka, ya, kulit durian kan nggak dimakan tuh ya. Nah, itu kan jadi sampah kan. Nah, itu masuknya sampah organik. Kemudian daun-daun kering nih. Ya, kemudian cangkang telur, ampas kopi nih. Bapak-bapak yang sering ngopi nih, atau ada ibu-ibu, biasanya ampasnya nih dibuang ke saluran air. Ya. Itu adalah sampah organik masuknya. Kemudian sampah anorganik atau sampah material daur ulang, sebutnya sampah daur ulang yang bisa digunakan kembali. Jadi yang berasal dari bahan non alami atau hasil industri dan sulit terurai secara alami dan bisa dilakukan pengolahannya dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, ini jenis-jenisnya ada botol plastik, kertas, kaleng, sama kemasan plastik. Nah, kalengnya juga ini tentunya juga berbeda nih. Ini kaleng biasanya kaleng sisa makanan atau minuman ya. Tapi ada juga yang masuknya ke sampah B3 kaleng ini. Jadi kaleng bekas baygon ya, pengharum ruangan itu masuk juga, tapi ke sampah yang B3. Ya, itu sampah yang beracun, berbahaya dan beracun. Baterai bekas dan lampu bekas, kemudian sampah elektronik atau obat yang kadaluarsa. Kemudian terakhir tuh ada bekas deterjen, pembersih lantai ya, pengharum ruangan dan sebagainya. Kemudian sampah yang terakhir nih, residu. Nah, ini adalah sampah yang benar-benar bisa diterima ke Bantar Gebang. Pastinya ada tisu bekas,
popok, pembalut, puntung rokok, styrofoam. Nah, kalau udah nemuin sampah yang tadi terbagi jadi 4 jenis, nah ini cara mengolah sampahnya nih ya. Tong sampahnya terpilah. Kemudian ganti alas plastik sampah. Kemudian ubah sampah mudah terurai menjadi pupuk kompos. Saya sudah membuatkan tempat untuk pembuangan sampah daun dan sampah sisa makanan. Kita ya, saya termasuk juga pribadi selaku kepala seksi Ekbang mengingatkan, tapi saya juga sebagai mengingatkan diri saya sendiri untuk melakukan pemilahan sampah seperti itu ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semua yang hadir ya. Ya, teman-teman semua kan di sini tinggal dan mencari rezeki di Jakarta. Saya harapkan instruksi ini dapat dilaksanakan ya. Karena juga sebagai pelaporan bahwa teman-teman semua sudah melaksanakan pemilahan sampah di rumah masing-masing. Jadi saya minta ini khusus untuk PPSU bulan ini, saya minta teman-teman melaporkan pemilahan sampah dari rumah masing-masing ya. Dengan apa? Dengan video ataupun foto bahwa di rumahnya sudah ada tempat sampah pilah ya, tidak usah yang besar-besar ya. Jadi saya harapkan hari ini ya teman-teman bisa membuat pemilahan sampah di rumah masing-masing ya. Siapkan tempat sampah pilah di rumah masing-masing, kemudian dilaporkan ke saya, difoto dan divideokan. Mungkin itu saja paparan saya sosialisasi terkait pemilahan sampah kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada penyampaian ucapan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.